dan teman saat beraktivitas. 954 Suara Tabalong FM. Dan teman saat beraktivitas. 954 dari Jalan Pangeran Antasari, Komplek Perkantoran Bupati Tabalong. Sedang Anda dengarkan 954, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong FM. Teman saat sendiri, teman saat beraktivitas. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Tabalong 95,4 FM, teman saat sendiri, teman saat beraktivitas. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi menyapa para pendengar setia Radio Suara Tabalong dimanapun Anda berada. Tidak terasa kita kembali berjumpa di hari yang mulia kali ini, begitu ya, di hari Jumat. Dimana di hari Jumat kita mempunyai program Siraman Kolbu bersama dengan rekan-rekan dari kelompok kerja penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Tabalong. Dan spesial di edisi Jumat hari ini di tanggal 16 Agustus 2024, kita akan membahas seputar tema tentang menjadi pribadi yang bermanfaat bersama dengan salah satu rekan dari Pokjalu yang berhadir di hari ini bersama dengan Ustadz Alfi, begitu ya. Dan langsung saja kita ke beliau untuk mendengarkan tausiah pada hari ini. Kepada Bapak dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita pada hari ini diberikannya nikmat kesehatan sehingga kita bisa hari ini pergi bekerja, beraktivitas sambil mendengarkan siaran radio Suara Tabalong yang pada hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sujurahkan selalu kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang menerang minaz zulumat ilan nur. Hadirin pemirsa pendengar suara radio Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan mengangkat tema yang berjudul menjadi pribadi yang bermanfaat. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah beriktikaf di Masjid Nabawi. Ia tertarik ketika mengetahui ada seorang di masjid yang sama duduk bersedih di pojok masjid. Abu Hurairah pun menghampirinya, menanyakan ada gerangan hingga ia tampak bersedih.
Setelah ia mengetahui masalah yang menimpa orang itu, Abu Hurairah pun segera menawarkan bantuan. "Mari keluar bersamaku wahai saudara. Aku akan memenuhi keperluanmu," ajak Abu Hurairah. "Apakah kau akan meninggalkan i'tikaf demi menolongku?" tanya orang tersebut terkejut. "Ya, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh berjalannya seseorang di antara kamu untuk memenuhi kebutuhan saudaranya lebih baik baginya daripada iktikaf di masjidku ini selama sebulan." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan oleh Tabrani dan Ibnu Katsir. Hadirin pendengar radio suara Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Abu Hurairah, seorang muslim seharusnya juga memiliki keterpanggilan untuk menolong saudaranya, memiliki jiwa dan semangat memberi manfaat kepada sesama, memiliki karakter nafi'un lil ghairihi. Kebaikan seseorang, salah satu indikatornya adalah kemanfaatan bagi orang lain. Keterpanggilan nuraninya untuk berkontribusi menyelesaikan problem orang lain. Bahkan manusia terbaik adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Seorang muslim setelah ia memingkai kehidupannya dengan misi ibadah kepada Allah semata, sebagaimana petunjuk Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56, maka orientasi hidupnya adalah memberikan manfaat kepada orang lain, menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Karenanya Hasan Al-Banna memasukkan nafi'un lil ghairihi ini adalah salah satu karakter sifat yang harus ada pada diri seorang muslim. Siapapun muslim itu, dimanapun ia berada, apapun profesinya, ia memiliki orientasi untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Seorang muslim bukanlah manusia egois yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Ia juga peduli dengan orang lain dan selalu berusaha memberikan manfaat kepada orang lain. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seharusnya setiap persendian manusia mengeluarkan sedekah setiap harinya. Dan ternyata yang dimaksud dengan sedekah itu adalah kebaikan. Utamanya adalah kebaikan dan kemanfaatan kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun, kulla yawmin tatlu'u fihi syamsu, ya'dilu bainal isnaini sadaqatu, fayu'inu ar-rajula ala dabbatihi, fayahmilu 'alayha aw yarfa'u 'alayha mata'ahu sadaqatun, wal qalimatu at-tayyibatu sadaqatun, wa kullu khutwatin yatuha ila salati sadaqatun, wa yumitul adan 'ala tariqi sadaqatun." Setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah setiap harinya mulai matahari terbit. Berbuat adil antara dua orang adalah sedekah. Menolong seseorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraan adalah sedekah. Berkata yang baik adalah sedekah. Begitu pula setiap langkah berjalan untuk menunaikan salat adalah sedekah. Serta menyingkirkan suatu rintangan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
Artinya setiap kebaikan yang kita lakukan itu adalah bernilai sedekah. Demikianlah muslim, demikianlah mukmin. Ia senantiasa terpanggil untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Seorang muslim yang menjadi pedagang atau pembisnis, orientasinya bukanlah sekedar meraup sebesar-besarnya, tapi orientasinya adalah bagaimana ia memberikan manfaat kepada orang lain. Bagaimana usaha-usaha yang dia kerjakan bisa memberikan manfaat kepada orang lain, membantu mereka memperoleh apa yang mereka butuhkan. Dengan demikian, pedagang dan pembisnis muslim pantang menipu customernya. Ia bahkan memberikan yang terbaik kepada mereka, dan pada saat dibutuhkan menjadi konsultan serta memberikan pilihan-pilihan yang lebih baik. Hadirin pendengar suara radio Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang menjadi guru, orientasinya bukanlah sekedar mengejar lalu setiap bulan mendapatkan gaji, tetapi orientasinya adalah bagaimana ia memberikan manfaat terbaik kepada peserta didiknya. Ia mengasihi mereka seperti mengasihi putranya sendiri, dan ia selalu memikirkan bagaimana cara terbaik dalam melakukan pewarisan ilmu sehingga peserta didiknya lebih cerdas, lebih kompeten, dan lebih berkarakter. Seorang muslim yang menjadi dokter, orientasinya adalah bagaimana ia memberikan pelayanan terbaik kepada pasiennya. Ia sangat berharap kesembuhan dan kesehatan mereka, melakukan yang terbaik bagi kesembuhan dan kesehatan mereka. Hadirin pemirsa pendengar suara radio Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya memberikan manfaat kepada orang lain, membantu dan menolong sesama itu membuat waktu kita ini tersita. Harta kita berkurang, tenaga dan pikiran kita terpusir. Namun sesungguhnya saat kita memberikan manfaat kepada orang lain, pada hakikatnya kita sedang menanam kebaikan untuk diri kita sendiri. Jika kita menolong orang lain, Allah akan menolong kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana fi hajatin akhihi, kana Allahu fi hajatihi." Barang siapa membantu keperluan saudaranya, maka Allah membantu keperluannya. Jika kita menolong dan membantu sesama, pertolongan dari Allah bukan sekedar di dunia, tetapi juga nanti pertolongan Allah di akhirat. Kita tidak tahu bagaimana nanti kita di akhirat, bagaimana nanti kita di alam kubur. Maka yang kita harapkan saat ini adalah amal yang kita lakukan di dunia, perbuatan baik yang kita lakukan di dunia ini akan nanti menolong kita nanti di kubur, di akhirat. Perbuatan baik inilah yang kita harapkan nanti bisa menolong kita di alam kubur dan di akhirat kelak. Maka dari itu, hendaklah kita bisa berbuat baik kepada sesama muslim kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang menyelesaikan kesulitan seseorang mukmin
dari berbagai kesulitan dunia, Allah akan menyelesaikan kesulitannya nanti di hari kiamat. Masya Allah. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Ketika kita memberikan kemudahan kepada seseorang, maka nanti kita akan diberi kemudahan di akhirat. Di alam kubur kita diberi kemudahan, di akhirat kita diberi kemudahan. Dan inilah yang kita harapkan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pendengar suara radio Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa kita memberikan manfaat kepada orang lain? Sesungguhnya setiap manusia ini memiliki banyak potensi untuk itu. Yang pertama, dengan ilmu, yakni ilmu yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kita bagikan kepada orang lain. Kita mengajari orang lain, melatih orang lain, dan memperdayakan mereka. Ilmu ini tidak terbatas pada ilmu agama, tetapi juga ilmu dunia, baik berupa pengetahuan, keterampilan hidup, serta keahlian dan profesi. Semuanya jika kita niatkan untuk menolong sesama, maka semuanya akan menjadi pahala nanti kita di akhirat kelak. Yang kedua, dengan harta. Kita memanfaatkan harta yang dianugerahi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membantu sesama. Yang wajib tentu saja adalah dengan zakat. Ketika harta itu telah mencapai nisab dan haulnya, setelah zakat ada infak dan sedekah yang memiliki ruang lebih luas dan tak terbatas. Yang ketiga, dengan waktu dan tenaga, yakni ketika kita mendengar keluhan orang lain, membantu mereka melakukan sesuatu, membantu menyelesaikan urusan mereka dan sebagainya, maka itu semua akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak tahu kebaikan yang mana yang Allah letakkan keridaannya, yang mana yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, maka kita hendaknya menolong sesama muslim kita. Kemudian yang keempat adalah dengan tutur kata, yakni perkataan kita yang baik, yang memotivasi, yang menenangkan dan mengajak kepada kebaikan. Masya Allah. Tutur kata ini pun jika kita bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya, maka ini semua akan menjadi bermanfaat bagi orang lain dan akan menjadi pahala yang akan nanti menemani kita di akhirat kelak. Yang kelima, dengan sikap kita. Sikap yang paling mudah adalah keramahan kita kepada sesama, serta senyum kita di hadapan orang lain. Sederhana, mudah dilakukan, dan itu termasuk memberikan manfaat kepada orang lain. InsyaAllah. Mulai dari tutur kata, kadang-kala tutur kata, sikap kita, senyum kita, semuanya bisa menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam rumah tangga pun, ketika seorang pasangan memberikan senyuman kepada pasangannya, itu pun menilai pahala. Perkataan baik itu pun menilai pahala. Kemudian
ayat Al-Quran mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, ia akan mendapatkan balasannya. Masya Allah. Ayat Al-Quran mengatakan, sekecil apapun yang kita lakukan perbuatan baik, maka nanti kita akan mendapatkannya nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Semua yang kita lakukan akan nanti kita dapatkan nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu sebaliknya, keburukan yang kita lakukan maka nanti akan kita dapatkan nanti juga sisanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa mengamalkan dan bisa mengusahakan untuk menjadi seorang pribadi yang bermanfaat untuk orang lain, menyenangkan orang lain, menggembirakan orang lain, sehingga nanti kita bisa mendapatkan pahala yang Allah janjikan kepada orang yang menolong kepada sesamanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kita sampaikan. Salahilah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan bersama tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Alfi Syarif dari Kelompok Kerja Penyuluh Agama Kementerian Agama Islam Kabupaten Tabalong, begitu ya, di mana di hari ini, yaitu dengan tema menjadi pribadi yang bermanfaat spesial dalam program Siraman Kalbu edisi hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh beliau pastinya kita dapat mengambil hikmah, begitu ya. Semoga juga bisa menjadi bekal kita kelak nantinya, dan sesuai dengan tema di hari ini, bahwasanya sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan, begitu aja. Izin pamit undur diri. Semoga kita dapat berjumpa di program Siraman Kalbu di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.